Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi, mau ngenalin nih siapa sih Max Weber itu? Dia punya teori apa aja ya? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama voice overnya. Ada Sonya, Sultan, Tarisa, sama Zahra. Nah, yuk simak baik-baik biar kalian paham siapa sih Max Weber itu dan apa aja teorinya. Halo semuanya, aku Zahra. Di sini aku bakalan jelasin tentang riwayat Max Weber. Maximilian Karl Weber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia. Max dibesarkan di Berlin, di mana keluarganya pindah saat ia berumur 5 tahun. Ibu dan ayah Weber mempunyai watak yang berbeda. Ayahnya adalah seorang otoriter yang suka bersenang-senang, sedangkan ibunya sangat soleh tetapi sering dianiaya oleh suaminya sendiri. Ketika masih kecil, Weber adalah seorang yang pemalu dan sering sakit karena konflik batin yang diderita karena masalah keluarganya. Tetapi dia sangat jenius, dia membaca dan menulis sesuatu secara ilmiah, dan pada usia dia 18 tahun, Weber mempelajari hukum di Universitas Heidelberg. Studi di Heidelberg terganggu karena tugas militer di Strasbourg selama 1 tahun, dan pada saat itu ia tinggal dengan paman dan tantenya dari pihak ibu. Perhatian Weber dalam bidang teori mengenai pengaruh ide-ide dan kepentingan dalam mengendalikan perilaku manusia tergambar dalam keluarganya. Ayahnya memberikan prioritas pada kepentingan politik dan ekonomi, sedangkan ibunya dan keluarga Baumgarten memberikan prioritas pada etika Protestanisme. Akhirnya Weber menolak sikap ayahnya yang bersifat amoral dan mengarahkan perilakunya sesuai dengan ibunya. Weber meneruskan studi akademisnya di Berlin pada tahun 1889. Dia menyelesaikan tesis doktoralnya yaitu History of Commercial Societies of the Middle Age. Ia diangkat jadi guru besar dalam studi sejarah agraria Romawi di Berlin serta menjadi guru besar ekonomi di Freiburg 1894 dan 1896 di Heidelberg. Beban pekerjaannya selama bertahun-tahun sangat berat, tapi ia menjadi orang yang teliti dan metodis. Langkah ini merupakan sesuatu cara untuk mengalihkan perhatiannya dari sikapnya yang negatif terhadap ayahnya. Meskipun begitu, Weber mengalami gangguan dalam karir akademisnya. Salah satunya saat ia bergeser dari Partai Liberal Nasional ke Demokrat Sosial terjadi krisis politik dan kebijaksanaan luar negeri yang mendahului Perang Dunia I. Weber putus asa atas ketidakmampuan yang buta dan ceroboh dalam kepemimpinan. Pokok persoalan Max Weber. Max Weber secara definitif merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami atau interpretative understanding tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Paradigma yang dilandasi analisa Weber tentang tindakan sosial dibagi menjadi 3 premis. Yang pertama, manusia adalah aktor kreatif. Yang kedua, fakta sosial memiliki arti subjektif atau motivasi dan tujuan. Dan yang ketiga, cara aktor mendefinisikan fakta sosial adalah cara mereka mendefinisikan situasi. Perbedaan analisa Weber dan Durkheim sangat terlihat jelas. Jika Durkheim memisahkan struktur dan institusi sosial, sebaliknya Weber melihat ini menjadi satu kesatuan yang membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau makna. Tindakan sosial yang dimaksud Weber merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Hal ini memang diorientasikan pada tindakan dan perilaku. Kritik-kritik terhadap berbagai pendekatan subjektif pasti benar yang mengatakan bahwa aspek-aspek pengalaman individu yang tidak dapat diamati berarti tidak dapat dimasukkan dalam suatu analisa ilmiah mengenai perilaku manusia. Tindakan sosial pasti berkaitan dengan motivasi, niat atau intent, dan perilaku atau behavior. Hal ini karena motivasi merupakan perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan, di mana motivasi ini didorong oleh intensi untuk mewujudkan motif yang terbentuk tadi dengan suatu perilaku sebagai perwujudannya. Perilaku dapat dibedakan antara perilaku refleksi ataupun non-refleksi. Perilaku refleksi adalah terhadap stimulus, sedangkan perilaku non-refleksi adalah perilaku yang diatur oleh pusat kesadaran atau otak.
Bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Contohnya, apabila seseorang memilih produk yang lebih murah dari dua produk yang sama, kita mengerti perilaku itu sebagai tindakan yang rasional, karena sesuai dengan kriteria rasionalitas objektif yang kita terima. Tetapi, tidak semua perilaku dapat dimengerti seperti kemarahan, ketakutan, atau kecintaan yang mungkin diungkapkan dalam perilaku nyata dalam bentuk yang sepintas, lalu kelihatan tidak rasional. Tapi orang dapat mengerti bahwa perilaku itu suatu emosi yang sedang diungkapkannya. Jadi singkatnya, tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Oke, makasih Arik buat penjelasan tindakan sosialnya. Nah, sekarang masuk kepada jenis-jenis tindakan sosial. Jadi, dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Weber bahwa itu cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa orang bertindak. Karena itu terdapat klasifikasi tindakan menjadi 4 jenis berdasarkan motif para perilakunya. Yaitu ada tindakan rasional instrumental, rasionalitas berorientasi kepada nilai, afektif, dan tindakan tradisional. Nah, yang pertama ada tindakan rasionalitas instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya tuh, kamu memutuskan tidur lebih awal agar keesokan harinya kamu tidak terlambat kelas. Secara nggak sadar kita sering melakukan tindakan jenis ini ya. Selanjutnya, ada tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu. Nah, yang dipertimbangkan secara sadarnya itu adalah alat mencapai tujuannya apa gitu. Jadi contohnya tuh, ketika kamu akan pergi ke sekolah, kamu mencium tangan kedua orang tuamu dulu sebagai bentuk penghormatan. Next ada tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Contohnya, ketika seseorang mengalami perasaan yang meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti ia sedang memperlihatkan tindakan afektif. Jadi, tindakan tadi itu tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya. Terakhir, ada tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi yang diterima begitu saja tanpa persoalan. Misalnya, ketika kamu bertanya kepada kakak tingkat di kampus kamu tentang kenapa sampai saat ini masih diadakan ospek di mana rata-rata sebagai ajang perpeloncoan. Lalu mereka menjawab, ini sudah menjadi tradisi mahasiswa, caranya sudah begini dan akan selalu begini terus. Nah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan tradisional. Sampai saat ini udah jelas belum teman-teman? Untuk lebih singkatnya, yang dikutip dari buku Pips Jones, yaitu, yang pertama, tindakan tradisional berarti saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya. Kalau tindakan afektif, apa boleh buat saya lakukan? Sedangkan tindakan rasional berorientasi nilai itu seperti yang saya tahu, saya hanya melakukan ini, gitu. Nah, kalau tindakan rasional instrumental itu sangat spesifik. Contohnya, tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. Nah, segitu jenis-jenis tindakan sosial. Untuk metode mempelajari tindakan sosial akan dijelaskan oleh Tarisa. Halo Tarisa, tolong jelasin ya. Oke Sonya, terima kasih.
Nah, untuk selanjutnya yaitu metode untuk mempelajari tindakan sosial. Teman-teman di sini sebelumnya apakah kalian pernah mendengar teori hermeneutika? Teori ini sangat populer loh di Jerman pada saat itu, di mana teori ini menjadi cikal bakal dari metode untuk mempelajari tindakan sosial, yaitu metode Verstehen. Jadi, hermeneutika adalah ilmu atau metode krusial untuk menginterpretasikan isi dalam naskah-naskah yang tidak diketahui penulisnya secara konkret. Contohnya, tulisan berbasis agama atau kitab suci, dalam hal ini merujuk pada kitab Bible. Weber menawarkan metode Verstehen sebagai acuan dalam memahami tindakan manusia sebagaimana peran hermeneutika terhadap naskah atau kitab tersebut. Konstruk Verstehen berkonsentrasi kepada mengapa tindakan itu dilakukan, bukan apa yang harus dilakukan. Persoalannya harus dikuak dan diselami melalui berbagai sudut pandang dan faktor berbeda-beda yang dapat mendorong sebuah tindakan. Weber percaya bahwa setiap perilaku selalu disertai dengan latar belakang atau motif tertentu. Oleh karena itu, adanya Verstehen untuk menghindari interpretasi satu arah yang berujung pada kesalahpahaman. Ada beberapa cara untuk memahami atau Verstehen makna. Yang pertama, rasional, yaitu sesuatu yang dapat dipahami secara masuk akal. Misalnya, jika air membasahi, maka api membakar. Atau contoh lain, 1 ditambah 1 sama dengan 2, bukan yang lain. Yang kedua, yaitu empatik, atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Di sini peneliti melibatkan diri secara emosional eksternal. Contohnya, yang sering kita ucapkan, kalau aku kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Itulah cara empatik untuk memahami suatu tindakan rasional. Dan yang terakhir ada apresiatif. Apresiatif itu adalah cara memahami arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain. Di sini peneliti melibatkan diri secara emosional internal. Pemahaman ini sering dilakukan loh oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, jika kaki terinjak terasa sakit, maka orang lain juga merasakan sakit ketika kakinya diinjak. Nah, itulah metode untuk mempelajari tindakan sosial. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Kalian udah paham kan video yang udah kami kasih tentang riwayat Max Weber dan teori-teorinya? Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa semuanya.